Di video kali ini kita mau ngerakit PC dengan budget sekitar 2 juta ya, 2 jutaan. Bagaimana spesifikasinya, langsung saja tonton videonya ya. Oke, di video kali ini komponen yang akan kita pakai saya kasih tahu dulu ya. Untuk komponen yang saya pakai di sini yang baru cuman motherboard. Nah, ini motherboardnya. Motherboardnya EZ Pro H81 Gen 4 ya, Gen 4. Untuk portnya ini USB 2, VGA, port VGA, HDMI, USB 2 lagi, jadi ada 4. Lalu USB 3 nya ada 2, port LAN. Lalu ini audio. Ini sudah support NVMe. Ini kalau mau diganti ke M2 di sini. Nah, di sini bisa fokus. Nah, ini dipindah ya supaya ke M2. Nah, situ ada tulisannya kan. ini M2 NVMe ini apa ya? Nah, itu kelihatan dikit ya. Nah, itu yang diubah apabila mau ke NVMe atau M2 SATA, M2 biasa. Nah, tapi ini biasanya kalau baru itu sudah disettingin ke NVMe biasanya. Nah, untuk mobile EZ Pro H81 ini sama kayak sama kayak mobile refurbis lainnya. Itu tempat-tempat untuk USB 3, audio, USB itu ada di atas di sini ya. Karena dia bentuknya kecil, jadi di atas nanti jadi melintang di sini atau lewat bawah. Tapi kalau ada PGA 4 sih biasanya lebih diarahin ke atas sini aja. Untuk panelnya di sebelah sini, SATA-nya ada 3. Lanjut ke prosesornya. Ini prosesornya Core i5 4590. Ini sudah 4 core 4 thread. Lalu untuk speednya ada di 3,30 GHz seperti ini ya. Lanjut ke komponen berikutnya. Ini saya memakai RAM dari Corsair 16 GB. Nah, untuk speednya ini 1600. Oh ya, untuk harga ini motherboardnya saya dapat kebetulan ada voucher diskon dari Shopee, itu jadi harganya 300.000. Untuk prosesornya itu saya dapat di harga 400.000 lah, anggap sebenarnya sih nggak sampai, kemarin itu 370 apa ya, dia orangnya jual 350, lalu minta ongkos bensin buat ngantarnya 20.000, jadi 370, anggaplah 400.000. Nah, ini RAM-nya. Oke, lanjut ke SSD. Nah, untuk SSD ini saya memakai dari Lexar. Ini kapasitasnya 128 GB. Ini second, saya beli di harga 250.000. Kondisinya kesehatannya masih 100% ya, masih bagus lah. Lalu untuk storage tambahannya itu dari harddisknya 500 GB. Ini second juga, masih 100% juga tentunya. Ini saya dapat di harga 150.000. Jadi dua ini harganya 450.
bukan, 400.000 jadinya. Ini 250, ini 150, jadi 400.000. Oke, lanjut kita ke komponen berikutnya. Oke, komponen yang berikutnya yaitu PGA card. Ini PGA card dari Gigabits, 2 pin ya. Untuk pin powernya ada 6 pin. 6 pin juga bisa fokusin dulu. Nah, ini 6 pin dual pen. Untuk portnya ini HDMI, display port, lalu ini DPI ya. Oh ya, untuk serinya ini adalah GTX 950 varian 2 GB ke DDR5. Ini saya dapat di marketplace dengan harga 550.000. Lalu untuk komponen berikutnya yaitu power supply. Ini power supply dari FSP HV Pro 550 watt. Ini untuk teman-teman mohon maaf ya kalau suaranya agak berisik karena saya rekamannya ini di samping jalan, jadi ada mobil lewat, sepeda motor lewat, itu kedengaran. Ini kondisinya second dan agak berdebu ya. Nanti sebelum kita rakit kita bersihkan dulu ya. Oke, untuk casing nanti sekalian pas sudah selesai dirakit aja. Kita langsung lanjut ke video selanjutnya ya. Ini saya mau pasang itu dulu. Oke, kita pasang RAM-nya ya. Pastikan colokannya sesuai ya, jangan dipaksa. Lagi yang panjang kayak gini rawan patah ya, karena ketinggian panjang, maksudnya ketinggian rawan patah. Oke, ini sudah saya pasang untuk power supply-nya. Kita pasang motherboard. Oh ya, motherboardnya ini saya sudah pasang kipasnya. Jadi tinggal kita pasang. Ini karena casing kita gede, jadi kayak kelihatan kecil ya. Sedangkan mobilnya ini udah kayaknya ini masuknya ke mini ITX. Jadi kelihatannya kekecilan gitu ya. Di sininya lebih banyak kosongnya. Oke, kita lanjut rakit ya. Nanti kalau sudah jadi kita akan tes benchmark game dan PGA card-nya di aplikasi-aplikasi benchmark. Oke, ini casingnya second ya. Nah, ini hasil rakitannya seperti ini. Untuk perkabelannya kurang rapi karena ini casingnya kan untuk ATX ya, sedangkan mobonya ini ATX jadi sangat kecil. Terus untuk kabel-kabel ininya USB 3, USB 2 sama audio buat yang di front panel ini itu adanya di atas PGA card ini. Seharusnya kan soketnya biasanya itu di bawah, jadi kabelnya lewat bawah. Terus mobonya harusnya minimal ya sampai sini lah posisinya. Untuk ini kayaknya bukan MATX malahan untuk mobonya, sepertinya sih mini ITX apa itu yang paling kecil itu. Nah, coba kita hidupkan ya. Oh maaf, belum dihidupkan. Oke, kita coba hidupkan. Nah, ini tampilannya seperti ini ya.
Untuk pen casingnya ini sebenarnya RGB, tetapi colokan yang buat ganti-ganti ininya nggak ada, soketnya nggak ada buat yang di pennya. Seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjut langsung ke pengetesan benchmark dan segala macam. Untuk spek detail di CPU Z ini tadi ya, Intel Core i5 4590, maksimal TDP 84 watt, lalu 4 core 4 thread. Mainboardnya tadi ya PCI Express 3. Untuk speed PCI nya di PCI Express 3 tadi ya, 16 GB. Lalu untuk kita sambil tes benchmark ya, lanjut ke spek detail di GPU Z. Nah, GPU Z ini GTX 950 dari GB, GDDR5, memori ukurannya VRAM-nya 2 GB, GPU clock ada di 1051, memori clock di 1653, bus clock di 1228. Untuk tes benchmark CPU Z, di CPU Z tadi ini CPU multithreadnya ada dapat di angka 1399,3, untuk di single threadnya di 356,7. Untuk di pengetesan Unigine Heaven benchmark rata-rata FPS ada di 67, skor di angka 1702, minimal FPS ada di angka 24, maksimal di 133. Ini settingan 1080 medium. Untuk suhu ini lumayan panas ya, ada di angka 80 Celcius. Oke, kita lanjut ke pengetesan lainnya. Ini di superposition benchmark 1080p medium, dapat skor di angka 4028, FPS minimalnya 24, rata-rata di 4K di 30, lalu untuk maksimalnya di 38. Suhunya 81 ya, berarti suhunya ini kalau bulat rata-rata di angka 80-an berarti. Oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya lagi. Untuk pemakaian daya ini di posisi idle ada di angka 55 watt. Kita coba di pulotnya ya. Oke, untuk pulotnya ada di angka 1000 lagi ya, kebiasaan, di angka 170-an naik ke 180. Anggaplah di 180-an lah mentok-mentok. Ini sudah termasuk monitor dan perintilan yang lainnya juga. Kebetulan ini juga saya sambil ngecas HP saya ya, jadi lumayan ada pemakaian di luar PC dan di bukan PC only gitu saya ini yang saya lihatkan ini, tapi mungkin ya sekitaran itu juga lah untuk teman-teman, bisa jadi acuan juga kan. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan komen buat teman-teman apabila ada beli PC di bawah harga saya dengan spek yang lebih tinggi atau harga yang sama dengan spek yang lebih tinggi juga. Silahkan komen, tentunya untuk pembelian di bulan sekarang ya, bulan Mei 2026. Oke, lanjut kita ke pengetesan game GTA 5. Ini settingannya 1080 normal ya, 1080 normal settingannya. Ini pakai game GTA 5 yang pakai mod. Nah, ini
FPS-nya ketahan di angka 50-an. Di 50-an, emang di 50 dia kayak ke-lock gitu FPS-nya di 50. Sudah sangat playable banget ya. Nih, pakai mod nih. Tuh. Dia pakai mod. Oh, ada mobil apa nih? Oke, kita tes di game lainnya ya. Coba kita tes di game lainnya lagi. Game berikutnya ini GTA lagi, Assassin's Creed Odyssey. Untuk settingan gamenya ini 1080, grafik quality-nya low, lalu sisanya itu FPS limits, P-Sense, adaptive quality-nya off semua, full screen ya. Untuk CPU-nya ini naik ke 90-an, seharusnya itu sih 100 ya untuk CPU sama GPU-nya. Nah itu sudah 98, nanti naik. Untuk FPS-nya ada di angka 40, berarti anggaplah di kisaran 35 sampai di bawah 50. Untuk PC dengan budget di harga 2 jutaan, memainkan game seperti ini menurut saya masih worth it ya. Ini hasil semuanya, ini rangkumannya seperti ini. FPS rata-rata di 42, minimal di 27, maksimal di 65. Nah ini settingan lengkapnya, ini kelihatan kan. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya lagi. Mungkin ini game terakhir juga ya, karena ada beberapa game saya itu yang sepertinya tidak playable untuk dimainkan, seperti GTA RDR 2, lalu ada Far Cry 6, itu kayaknya agak berat untuk di PC ini. Lanjut ke game terakhir yaitu PES 2021. Ini settingannya 1080 high ya. Untuk di in-game-nya waktu dimainkan FPS rata-rata ada di angka 60-an, tapi biasanya turunnya sewaktu replay ya. Kita coba. Replay ini biasanya turun FPS-nya. Coba pelanggaran dulu kali ya. Digolkan jauh, kita semoga bisa balik. Nah coba kita lihat replaynya sama waktu selebrasinya, turun di angka 50-an, 50, 45, turunnya seperti itu ya, tapi masih sangat playable juga. Pokoknya ini untuk PC 2 jutaan ini paling worth it ya menurut saya sih. Kalau misalkan teman-teman dapat harga 2 jutaan dengan spek di atas ini sih lebih bagus lagi.